perkenalkan, nama saya Gloria Natasha Romeda dengan NPM 121552012300048. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika dengan mata kuliah Kalkulus. Pada tugas video kali ini, saya akan membahas materi mengenai mengidentifikasi penggunaan turunan. Materi yang pertama di sini mengenai turunan fungsi inverse. Turunan fungsi inverse menyediakan cara untuk menemukan laju perubahan fungsi inverse pada suatu titik. Fungsi inverse juga dikenal sebagai antifungsi. Rumus dari fungsi inverse yaitu d per dx dalam kurung f pangkat min 1 dari x sama dengan 1 per f aksen dalam kurung f pangkat min 1 dari x. Di sini ada contoh soal yaitu, jika fx sama dengan x pangkat 3 tambah 1, cari turunan dari fungsi inversenya f pangkat min 1x di titik x sama dengan 9. Penyelesaiannya yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 1, kemudian kita akan cari nilai y saat fy sama dengan x sama dengan 9. Fy sama dengan y pangkat 3 tambah 1 sama dengan 9 dan y 3 sama dengan 8 dan y sama dengan 2. Kemudian kita akan turunkan fx yaitu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2. Selanjutnya kita akan gunakan rumus turunan inverse yaitu d per dx dalam kurung f pangkat min 1x sama dengan 1 per f aksen y sama dengan 1 per 3 dalam kurung 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 12. Hasil akhirnya yaitu d per dx f pangkat min 1 dalam kurung 9 sama dengan 1 per 12. Materi yang kedua mengenai turunan fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang mana variabel tak bebas tidak diberikan secara eksplisit dalam bentuk variabel bebas. Secara umum, fungsi f dalam kurung x dan y sama dengan c untuk suatu bilangan real c disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Materi yang ketiga mengenai turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Jika fungsi fx dapat diturunkan lebih dari satu kali, maka turunan pertama f aksen x sama dengan df dalam kurung x per dx. Turunan kedua f aksen x sama dengan d pangkat 2f dalam kurung x per dx pangkat 2. Turunan ketiga f aksen x sama dengan d pangkat 3f dalam kurung x per dx pangkat 3, dan turunan ke min n f pangkat n dalam kurung x sama dengan d pangkat n f dalam kurung x sama dengan dx pangkat n. Materi yang keempat mengenai turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah turunan dari suatu fungsi tersebut yang didapat dengan menerapkan aturan turunan dasar. Notasi turunan fungsi aljabar seperti berikut, yaitu dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Materi yang kelima mengenai turunan fungsi transenden. Fungsi transenden adalah fungsi yang bukan aljabar, artinya tidak bisa dinyatakan sebagai akar dari polinomial berdimensi berhingga dengan koefisien konstan. Fungsi-fungsi ini mencangkup fungsi eksponensial, contohnya e pangkat x dan a pangkat x, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, contohnya sin x, cos x, dan tan x, dan fungsi inverse trigonometri, contohnya arc sin x, arc cos x, dan arc tan x. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 5e pangkat 3x. Untuk penyelesaiannya yaitu kita akan gunakan aturan turunan d per dx dalam kurung e pangkat u sama dengan e pangkat u kali u aksen. Menjadi f aksen x sama dengan 5 dikali d per dx dalam kurung e pangkat 3x sama dengan 5 kali e pangkat 3x kali 3, hasilnya yaitu 15e pangkat 3x. Materi yang terakhir mengenai turunan fungsi parameter. Fungsi parameter atau kadang disebut sebagai fungsi parametrik, yaitu suatu fungsi yang variabel bebas maupun variabel tak bebasnya merupakan suatu fungsi parameter lain. Misalkan y sama dengan fx, variabel x dan y masing-masing merupakan fungsi dari t, dengan x sama dengan g dari t, dan y sama dengan h dari t. Sehingga dy per dx-nya dapat dinyatakan sebagai dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Di sini ada contoh soal yaitu diketahui fungsi parametrik x sama dengan e pangkat t dan y sama dengan t pangkat 2 tambah 3t. Tentukan yang pertama turunan pertama dy per dx dan yang kedua nilai dy per dx saat t sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita akan turunkan x dan y terhadap t, yaitu dx per dt sama dengan d per dt dalam kurung e pangkat t sama dengan e pangkat t. dy per dt sama dengan d per dt dalam kurung t pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2t tambah 3.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan gunakan rumus turunan parametrik, yaitu dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt, sama dengan 2t tambah 3 per e pangkat t. Kemudian kita akan hitung nilai turunan saat t sama dengan 0, yaitu dy per dt saat t sama dengan 0 sama dengan 2 dalam kurung 0 tambah 3 per e pangkat 0, sama dengan 3 per 1, dan hasilnya yaitu 3. Hasil akhirnya yaitu untuk yang pertama dy per dx sama dengan 2t tambah 3 per e pangkat t, dan yang kedua yaitu saat t sama dengan 0 yaitu dy per dx sama dengan 3.